cerita Satu atap. Atap. Hai, kembali lagi di cerita Satu Atap. Nah, tadi kan di episode sebelumnya kita sempat putus ya, karena kan obrolan udah seru tapi ternyata durasi tidak memungkinkan, jadi kita bagi di video selanjutnya. Yang kali ini, nah, masih tetap dengan kehidupan pernikahan, ekspektasi dan ternyata kenyataan seperti apa. Kalau yang sebelumnya terakhir kan kita tanpa ada tektokan itu bisa langsung saling ya. Terus kalaupun ada butuh minta tolong ya kita langsung. Kalau dari sisi kamu sendiri gimana setelah adanya sekian bulan kita berjalan, apa yang kamu rasain? Ya, waktu pas awal-awal pernikahan sih yang tadi aku bilang kan ya, masih kaget-kaget gitu ya dengan aktivitasnya dia ternyata selama ini yang mungkin dulu ekspektasiku ya udahlah paling slow-slow aja gitu kan, akunya slow. Jadi akhirnya aku mulai mencoba kayak lebih cepet dikit gitu dan dia juga nurunin dikit. Jadinya kita jalan di tengah-tengah. Ya untuk saat ini kayak misalnya aku merasa emang lagi capek, ya aku ngomong, kok aku lagi capek hari ini, lebih slow dulu ya. Nah, syukurnya kan dia lebih ngerti, oh ya udah kalau lagi capek, mungkin lebih nyantai dulu. Kayak gitu sih. Terus kalau sampai akhirnya jalan kayak sekarang, tetap sih yang kayak kita lakuin waktu masih pacaran. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang gitu pasti aku lebih omongin, tapi emang aku ngomongnya lebih nyari waktu. Jadi kalau misalnya mungkin waktu awal-awal aku masih bisa dibilang agak kemudian ya, jadi pas waktu itu kayak ada gimana aku nggak suka dengan sikapnya dia, aku kayak langsung ngambek, nggak ngomong, terus habis itu nangis. Ya sekarang juga masih, tapi kayak lebih nggak sesering dulu gitu loh, kayak lebih ya udahlah ditahan aja nanti baru diomongin gitu. Jadi aku nggak yang sengambek itu, tapi meskipun masih ada ngambek-ngambeknya, kayak ngambek itu bakal terus-terusan ada supaya dari cowoknya tuh kayak lebih ya dapat perhatian lebih. Kayaknya itu memang sudah kodratnya ya, kalau cewek ada nggak diperhatiin dia ngambek, bukan alasannya dia itu. Gitu loh, cewek-cewek pasti bakal ada waktunya dia kayak ngambek, apalagi kadang ya namanya cewek ya pasti ada tamu bulanan yang kadang bikin hormon berubah. Secara nggak langsung tuh bikin. Aku baru ingatmu pas apa? Kamu bilang haid. Nanti aku akan bahas. Nah itu, terus lebih ke sananya. Jadi ya kadang-kadang aku udah bilang dari jauh hari, ini udah jadwalku tanggal sekian. Tolong jangan bikin yang bikin aku bad mood lah atau apa gitu. Ataupun kalau misalnya aku gimana-gimana, udahlah nggak usah terlalu diambil pusing, mungkin karena bawaan hormon atau apa gitu. Jadi itu sih. Oke. Nah yang tadi soal haid PMS, kenapa? Itu sempat jadi ada ketakutan sebelum married. Memang sewaktu kita pacaran nggak terlalu kelihatan ya, karena kan kita LDR. Ya. Bukan yang setiap saat kita ketemu. Tapi aku nggak tahu, mungkin nanti tolong dibenerin ya. Oke. Apakah setiap kali aku pas datang ke sana itu kamu sedang tidak PMS? Karena aku merasa aman sih. Pernah kok pas waktu itu, tapi mungkin yang nggak lagi puncak-puncaknya. Oh, oke. Berarti bukan lagi mode senggol bacok. Iya. Jadi syukurnya nggak pernah yang sampai lagi mode senggol bacok. Tapi entah kenapa ya, kalau misalnya lagi masa PDKT, kalau lagi masa pacaran itu kan kayak
momen yang ditunggu gitu ya. Kalaupun Hah? misalnya lagi dapet gitu, kayaknya Heeh. masih bisa di Oh, bisa apa ya, ditahan? ditahan apa gimana gitu. Oh gitu, jadi hormon Mencoba hormon buat bahagianya menahan. ternyata baru tahu, guys. Kayak gitu. Jadi aku pun juga kadang-kadang pernah mikir kan, ngomong kayak curhat ke temenku, apa iya ya kalau misalnya lagi dapet gitu tuh kayak bisa Heeh. milih-milih orang ya apa gimana sih? Aku Coba nggak- ya, aku nggak teman-teman tahu ya, teman-teman cuman cewek, itu aku bener nggak pernah ini? ngerasain kayak gitu loh. Jadi apalagi kayak orang yang lagi ditunggu banget, pacarku mau ngapelin aku nih kayak apa segala macam gitu kan. Terus yang biasanya tuh kalau lagi mens apalagi hari pertama kan bawaannya kesel ya senggol bacok. Ya. Tapi giliran kayak orang yang kita sayang itu mau datang, kayak Apa lebih lunak gitu. apa bukan karena kita LDR jarang ketemu? Itu pengaruh nggak sih? Aku juga nggak tahu sih, cuman yang aku rasain waktu saat itu kayak gitu. Oke. Jadi kayak melampiaskan itu kayak lebih ke orang lain atau mungkin dengan ngelakuin hal lain gitu. Oke. Jadi mungkin kayak ngomel-ngomel itu kayak lebih entah ke temen atau ke saudara gitu loh. Oke. Lebih kayak ngomel-ngomel aja kayak nggak jelas gitu loh. Oke, coba teman-teman baik yang cowok ataupun cewek bisa komen ya. Bener nggak ini? Iya bener nggak ya kayak gitu. Cuman True aku atau rasain false? kayak gitu. Hmm. Kalau yang sekarang yang aku rasain ya pada saat ini kalau misalnya aku lagi dapet terus terkadang mungkin ada yang ke suami juga yang dirasain misalnya aku lagi kayak entah ngomel kayak atau apa. Tapi sekarang ini aku rasain lebih kayak kepikiran itu loh. Lebih ke overthinking. Kalau misalnya aku lagi puncaknya terus mau marah pun itu marah itu lebih kayak di kepala aja, nggak terlalu yang wah, nggak terlalu kayak gitu, nggak terlalu ngomel. Mungkin nggak tahu itu perubahan hormon kayak atau apa, mungkin apa hormonnya juga berubah-berubah, aku juga nggak ngerti ya. Cuman yang aku rasain pada saat sekarang ini kayak gitu. Dan masalahnya tadi PMS, ya sempat ada ketakutan. Waktu nanti married, dia modus senggol bacoknya warning terus apa enggak ya? Karena selama masa pacaran, aman. Dan ini kan sekarang udah 24/7. Kalau misalkan senggol bacoknya di kasur, wah mampus dah. Kirain enak. Bisa nggak diperbolehin nih satu ranjang. Entah, padahal mungkin salah naruh odol, salah naruh sikat, terus jangan di sebelahku. Wah, mampus. Itu dulu sempet sih ada ketakutan gitu. Karena kan mungkin karena waktu PDKT tadi kan masih manis-manis, pacaran masih manis ya. Sekarang kan mungkin udah keluar kan aslinya. Dulu asli juga ya, nggak palsu kan topeng. Sudut pandangnya kan tadi ketakutan dari pihak cowok. Itu sih. Iya. Jadi sekarang akhirnya setelah nikah kayak gini, sesuai ekspektasi apa enggak? Ekspektasi yang tadi ketakutan enggak sih. Syukur ya. Bersyukur banget tidak terjadi. Ya. Tapi ada beberapa ya tadi moodinya yang tadi dia udah bilang ya, oh ya it's okay sih. Ya ada wajar gimana kita menyesuaikan ya, tahu jadi behave ya ketika kondisi dia lagi mode itu ya kita usahakan tidak terlalu ya saling mengimbangi meskipun kita di jalan setelah pulang kerja atau apa, usahakan masalah itu selesai, jangan dibawa di rumah. Kalau kita mau ceritakan, cerita aja tanpa kita nambahin emosi ke dia. Ya mungkin cerita dan didengar. Ya. Mungkin lebih kayak gitu sih ya. Ya. Nggak yang terlalu kalau dia udah cerita terus kamu ngerasa kayaknya ada yang salah, jangan dijudge langsung gitu loh. Jadi kayak ya udah dengerin aja dulu, nanti kalau moodnya dia udah oke, terus dia udah merasa lega dengan ceritanya dia, baru deh kayak yang kemarin kamu cerita tuh baiknya gini loh gitu. Jadi jangan langsung ih kamu tuh kok langsung sih kayak gini, jangan kayak gitu, tapi kayak lebih oh iya, iya, kayak lebih iya-iyain aja dulu kayak dengerin gitu, sambil meresapi. Ya, kan ada masa periodenya ya, bersabarlah. Ya nikmatinlah prosesnya.
Tapi meskipun kayak gitu ya, kan ada orang yang bilang kalau istri tuh cerita ke suami tuh pasti rahasianya aman. Karena suami tuh kalau diceritain kayak masuk kiri keluar kanan. Itu bener nggak sih? Kayak ya udah pasti aman karena dia nggak dengerin cerita kita, tapi yang penting kita ngomong, itu bener nggak? Ya tadi kayak boleh dibilang siap-siap jadi tong sampah ya, trash bin, jadi tempat curhat. Tapi aku pribadi orangnya ya kamu ceritain ke aku ya oke, aku bisa keep. Termasuk juga teman-temanku sendiri cerita ke aku yang menurutku ini nggak perlu ku share ke teman lain, ya aku keep. Ya jadi untuk dia sendiri yang cerita ya oke, cerita-cerita aja. Jadi teman curhat ya iya. Teman segalanya deh. Iya, karena tujuan awal kita mencari teman hidup. Jadi kayak lebih komunikasi itu juga tetap penting gitu. Betul. Ya. Lebih ke saling lagi ya. Berkali-kali kita ada sebutin saling. Terus kan itu tentang ekspektasi dan realita. Terus coba deh kita nyambung gimana sih love language setelah akhirnya menikah. Kan kalau yang kemarin kita bahasnya itu tentang love language waktu pas masih pacaran sama PDKT. Nah sekarang kalau udah nikah, udah serumah, 24/7, nah itu kan kayak lebih intens lagi tentang love language. Nah itu dari segi cowok gimana? Dari segi suami. Sedangkan kan kita sebenarnya udah saling sama-sama tahu ya love language masing-masing dari zaman pacaran. Cuman kalau dari setelah kayak gini, apakah itu bakal lebih diterapin banget lagi atau lebih menyesuaikan atau lebih ya udahlah atau gimana? Itu ada dua sisi ya. Dua sisi koin. Kan kalau kita bahas di episode yang love language, dia udah ada spill kan kalau dia dari physical touch. Dan dari keluargaku itu bukan tipe yang physical touch dalam artian kita hug, ada apa, terus kita ada kiss pipi kiri kanan, terus cium kening. Ya untuk touch itu enggak, agak aneh dan awkward. Dan setelah married mulai dibiasakan. Ya, boleh dikatakan ada dua sisi. Satu sisi ya kalau kita katakan untuk adegan dewasa, ya suami istri entah itu adulting, hitung-hitungan atau apa ya, enggak sih. Tapi urusan ranjang ya oke. Tapi kayak yang sehari-hari dia ada kiss di aku kayak tadi disebut di video-video sebelumnya, aku lagi duduk terus scroll HP ya kan, aku tipikal yang quality time. Dia di sebelah aku, dia mau ngapain aja bebas, tapi dia nggak bisa. Harus yang kalau di sebelah itu harus yang sambil dipeluk, disayang, terus ya nggak usah peluk, dicium sih mungkin kayak cuman elus sedikit kayak pokoknya ada sentuhan sedikit. Kalau membuktikan kamu tuh ada di sebelahku, bukan patung yang ada di sebelahku. Itu yang agak jadi PR di aku sih. Makanya kan dia sempat tegur. Duh, kamu kok kayak gini sih? Kita itu kan 24/7. Ya meskipun kamu di sebelahku, tapi aku juga butuh ada physical touch. Ya dia ada ngomel dan akhirnya didiskusikan. Satu lagi nih yang aku ingat ya, aku mau cerita ke kalian. Cerita sekalian laporan. Jadi kalau misalnya dia kan udah pagi kerja, terus sampai siang, sampai malam bahkan tuh baru pulang. Jadi kayak ketemunya tuh baru malam aja gitu. Itu kan udah kayak ya paling tinggal sisa 2 jam lagi udah mau tidur gitu kan. Nah itu kadang membuat aku protes. Kamu loh udah pergi dari pagi kerja sampai malam, aku dari pagi di rumah tuh sendirian, nggak ada ngoceh, aku bilang gitu, cuman dia nonton HP, nonton TV, main HP, pas segala macam. Terus
aku tuh kayak ada yang kurang gitu loh, aku belum ngomel. Sedangkan dia tuh pulang udah langsung duduk main HP karena dia merasa waktunya dia tuh habis untuk kerja, belum ada kayak pengen nge-scroll HP lah, pengen duduk nyantai sejenak. Sedangkan aku butuh dia yang entah sekedar mungkin pulang tuh nemenin, yang mungkin ngelus kek, terus habis itu dengerin aku ngoceh kek, bukan cuma sekedar ada di sampingku tapi dia nge-scroll HP. Nah aku tuh nggak suka yang kayak gitu. Terus apa bedanya dengan tadi aku sendirian, sedangkan dia ada orangnya tapi kayak nggak ngapa-ngapain gitu loh. Itu yang buat aku protes. Setelah kayak gitu kita omongin, oh baru deh dia sadar ternyata love language yang dulu physical touch itu emang bener-bener kayak harus ada gitu loh, bukan kayak cuma sekedar kayak dia bilang quality time tapi cuma duduk aja nggak ngapa-ngapain gitu. Dan untungnya tidak berujung ke physical attack ya. Nggak sampai gitu. Jadi setelah aku akhirnya kayak gitu, aku bilang ke dia, ya jangan kayak gitulah, misalnya pulang terus sudah kan dari pagi sampai malam gitu kerja. Iya aku pengen lah ditemenin, tapi temenin dalam artian mungkin capek sih, aku tahu dia juga capek, ya udahlah diem di sebelahku aja, tapi mungkin sambil ada interaksi apa, entah nanya ngapain kek, atau misalnya kalau udah capek juga ngomong, ya disandarin kayak atau apa, terus sekedar gini aja kayak atau apa, nggak usah yang sampai harus menguras tenaga banget gitu. Nah itu tuh kayak udah cukup juga buat aku gitu. Jadi aku ngasih tahu aku tuh maunya diapain dan maunya digimanain. Jadi aku bukan tipe kalau yang langsung ngambek diem ya. Kamu saling komunikasi. Jadi aku tidak langsung kayak kamu harus jadi dukun, harus tahu aku maunya diapain. Aku nggak kayak gitu sih, syukurnya ya. Jadi aku langsung ngomong ke dia, aku maunya gini gitu. Ya terserah dengan caranya dia nanti melakukan tindakan apa ke aku. Kayak gitu sih, itu salah satu love language yang sempet kayak, karena kita beda kan, jadi harus saling mengisi love language itu. Sedangkan dia kan dengan cara apa tadi? Quality time, nemenin aja tuh baginya udah cukup gitu. Jadi tapi cukupnya dia tuh nggak cukup di aku, jadi aku yang harus lebih. Jadi dia harus lebih ke aku. Kalau aku ke dia mungkin kayaknya udah cukup gitu. Ya karena ya tadi dia kehadiran presentnya di sebelahku, duduk, udah nonton TV, terus dia misalkan aku nonton ada pertandingan atau lagi series apa, dia nggak ngikutin, dia mau nge-scroll HP atau ngeliat Shopee atau apa, it's okay, yang penting kamu di sebelahku. Ya ada di dekatku. Nggak harus yang fokus bersama-sama, enggak juga. Dan bersyukurnya juga hampir boleh katakan di 80-90% kerjaanku dia selalu hadir. Jadi ketika aku ada kelas, dia ada untuk materi yang bisa membantu, dia akan hadir membantu di kelasku. Terus kan aku juga ada freelance foto, dia juga bantu, ikut mensupport secara kehadiran ya. Dan juga ketika on the spot, oh aku ada kesulitan apa, ya dia langsung tahu, oh apa ini yang perlu aku bantu. Ya itu dari sisiku udah fulfill, ya tinggal aku yang tadi PR-ku, karena bukan awal dari keluarga yang terbiasa dengan sentuhan, melakukan kontak fisik, itu agak aneh. Ya, padahal kayak sebenarnya nggak harus yang kontak fisik yang harus kayak, nggak yang lebay gitu harus dicium, dipeluk, enggak. Jadi kayak cuman mungkin sekedar kayak dirangkul gitu di bahu, atau enggak misalnya udah capek seharian aktivitas kok, aduh udah capek ya hari ini, terus kayak gini-giniin aja kepala dipukul gitu, kayak udah cukup, aku langsung udah. Ya itu mungkin bedanya ya, mungkin kalau teman-teman ada yang juga cewek terus sisinya sama kayak aku physical touch, mungkin bakal ngerasain sih hal itu. Kalau misalnya kurang kayak
kayak ada yang kurang gitu. Tapi harus dikomunikasikan dengan baik, bukan silent treatment, bukan yang ngambek. Karena tadi udah dibilang sekali lagi, setiap manusia baik kita pun cowok ataupun cewek bukan cenayang, bukan dewa yang tahu isi hatimu. Ya. Nggak usah jauh-jauh, diri kita sendiri aja kadang-kadang kita nggak tahu kita mau apa, apalagi ini ke orang lain. Nah, jadi dikomunikasiin dari sana. Jadi apa yang perlu diperbaiki nih, apa yang perlu dikompromikan bersama supaya nantinya jadi lebih enak. Oh, aku nggak suka di sini, ada langkahnya apa? Bukan aku nggak senang di sini, nggak tahu, pikirin sendiri. Nggak gitu juga. Tapi berikan ada kisi-kisi, oh aku tuh kalau mau ini ya kayak tadi diginiin, atau nggak harus yang peluk kiss setiap saat, nggak harus, tapi setidaknya ada belai aku atau rangkul aku waktu duduk berdua. It's okay. Jadi kita tahu nih kisi-kisinya karena dia yang lebih tahu dirinya sendiri kan. Ya kayak gitu sih, lebih ke sananya ya. Jadi teman-teman, kalau sudah punya pasangan, entah masih masa pacaran, atau PDKT, atau sudah berkeluarga, ya pahami love language dari pasangan kalian, supaya bisa fulfill, terpenuhi, itu bagaimana. Jadi saling mengimbangkan diri sendiri dengan pasangan itu gimana. Terus cari tahu secondary atau love language keduanya yang dia sukai itu apa. Nah, dari sana itu juga memenuhi, tetapi tidak bisa menggantikan yang nomor satu ya. Kalau dia kan juga ada satu act of service, kalau dari sisiku yang aku lihat ya. Act of service aku udah ngelakuin cukup banyak dari versiku. Tapi kalau physical touch-nya kurang, dia protes. Bakal ku cari tuh sampai ke ujung dunia. Ku tagih terus. Ya, jadi sebenarnya sih bukan hal yang mengerikan ya, seperti ekspektasi atau ketakutan kita di awal-awal. Ternyata setelah dijalani sampai gini ya, setahun ini ya fine. Bagaimana kita bisa menyamain persepsi, nyamain pemikiran. Ya ada kadang sibuk dengan kerjaan, ya kita harus bisa bagi waktu untuk berdua. Gimana juga cara nyikapin kalau kita lagi ada masalah, terus emosinya kita gimana gitu, udah mulai bisa menyeimbangi dan mengerti kalau misalnya pasangan lagi emosi, kitanya harus kayak gimana. Terus kalau misalnya pasangan kita juga lagi sakit, itu gimana caranya membawa diri gitulah ya dalam kehidupan rumah tangga ini. Terus sama ada tambahan yang pernah kita sempat ada tanyakan nih secara sadar loh ya. Waktu kita masih pacaran, kita tuh sempat berdua dan menanyakan, kan dia jauh kan dari Singaraja, pindah ke Surabaya, ikut aku kan. Terus dia ada pertanyaan, gimana nanti kalau semisal aku harus pulang, diizinkan nggak? Ya, itu juga salah satu pertanyaan yang aku tanyain di awal. Berapa lama waktu yang aku boleh untuk pulang? Terus jedanya tuh misalnya setahun harus minimal berapa kali atau maksimalnya berapa kali bolehnya? Terus apakah itu nanti aku boleh pulang sendiri kah, atau kita pulang bersama kah, atau gimana? Itu kan juga harus didiskusikan bareng-bareng gitu. Ya syukurnya itu juga kita udah lewatin, dan sejauh ini sih dari sisi dia fine ketika aku pulang, aku pun juga dengan orang tua bisa quality time sambil entah ngurus kerjaan atau ngurus diri sendiri sampai ketemu orang tua dan keluarga gitu. Ya itu yang tadi kita sempat obrolin di masa pacaran, dan itu memang ada kejadian ya di dalam setahun perjalanan kita ini. Ada untuk
kerjaannya dia Ya. yang mengharuskan dia untuk pulang ke Singaraja. Untuk first time mungkin aku tidak bisa bersama dia karena Ya. aku di sini juga ada kerjaan. Jadi udah kamu pulang pergi sendiri. Ya. Nah, terus pada saat itu dari segiku yang dulu aku mikir pas aku awal-awal ya, alah, paling ya udahlah kayak pulang biasa kayak zaman dulu aku ngekos, pulang ke rumah terus nanti balik lagi. Nah, tapi ternyata pas aku pulang itu punya perasaan lain yang aku nggak pernah rasain sebelumnya. Jadi ketika aku pulang ke rumahku, aku masih single tuh, kok rasanya aku nih pulang ke rumah orang tua aku. Kayak ini tuh kayak bukan rumahku lagi, itu loh yang aku rasain. Kayak rumahku itu di sini sama suamiku. Jadi kayak aku tuh mikir, oh, aku tuh di sini sekarang sudah ada waktunya. Terus kalau misalnya emang udah selesai urusan, ya emang aku harus balik karena aku sudah punya kehidupan yang baru gitu loh. Punya rumah tangga baru yang emang harus aku jalani berdua tuh ya di sini, di kota ini, di rumah ini. Gitu. Mungkin kayak lebih ke sana. Dulu sempat mikir juga, gimana ya nanti suamiku tuh di rumah sendiri, Dan ada perasaan. ternyata aman kok. Ya memang aman. Dan ternyata aku juga malah ngelihat sesuatu hal yang nggak pernah aku sangka gitu loh. Dia bisa beres-beres semuanya sendiri, bahkan dia bisa masak sendiri, bisa ke pasar sendiri buat belanja, prepare untuk kehidupan sehari-hari gitu loh. Yang akhirnya aku bisa benar-benar lihat, meskipun sebenarnya aku juga udah tahu waktu pas dia zaman belum nikah, emang sudah ngelakuin semua hal itu sendiri gitu loh. Emang semandiri itu juga anaknya, jadi seharusnya sih aku nggak khawatir, tapi entah kenapa pada saat itu ada kekhawatiran aja, terus ada perasaan kayak nggak enak, kayak perasaan kayak gimana ya, gimana ya nanti dia di sana, kayak kepikiran aja gitu. Padahal sebenarnya baik-baik aja gitu loh di sana. Dan untungnya ketika dia tinggal tidak jadi kapal pecah ya ini rumah. Ya. Aman. Syukurnya Aman. aman gitu. Jadinya oh ya udah, dari sana aku lebih tenang dan ya udah, jadinya buat saat itu kalaupun misalnya mau pulang lagi ya berarti nggak apa-apa, tapi aku pun juga harus tahu diri kapan aku udah dikasih waktu, udah dikasih kepercayaan, dipakai sebaik mungkin. Nah, terus ada kesempatan kedua dan ada kerjaan lagi yang mengharuskan dia pulang. Dan kebetulan aku juga bisa cuti sekian hari di awal. Ya udah, kita ada pulang bersama ke Singaraja. Dan ternyata sampai batas waktu yang seharusnya aku pulang, pekerjaan masih belum selesai. Ya aku bilang ke dia, ya udah, kamu stay aja dulu di sini, selesaiin pekerjaanmu. Aku harus pulang ke Surabaya. Aku masih ada kerjaan yang harus diurus. Jadi ya itu hampir ada hampir 2 minggu. Ya it's okay, fine. Oke, kayaknya ini udah kita stop dulu nih. Obrolan kita nanti selalu menarik nih di akhir-akhir. Iya. Kita gantung dulu ya, gantung. Oke, kita akan ketemu lagi di nextnya ya teman-teman. Tetap dalam cerita satu atap. Bye-bye.